nggak berselang lama. Akhirnya kita sampai kan di kan gitu di Bekasi ya, Bekasi Selatan lah. Kita nyewa room gitu kan ya, kita nyewa room buat stay lah, buat stay gitu kan istilah katanya, kita stay. Iya. Oh, kita nggak sebut merek. Jadi aku nikmatin aja sendiri dulu gitu. Ya terus? Sama Sandra masih nih, aku sebenarnya. Oh, sama Sandra masih. Ya sama Sandra masih, aku nih sama Sandra gitu. Masih terus gitu. Buat sekarang yang mau kenalan ya monggo gitu kan. Duda muda ya. Duda muda security. Okay. Panjang ya, jarinya. Ya itunya juga. Oh panjang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber ini pernah terlibat dalam cinta segitiga. Antara istri, pacar, selingkuhan, dan lain-lainnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Okta ya. Yes, ya. Selamat siang Bang Ale. Bang Okta, terima kasih nih udah hadir di studio AJB. Bang Okta ini profesinya sebagai apa? Security, pengamanan ya. Pengamanan bahasa ilmiahnya. Oh, gitu ya. Bukan tapi bukan pas pampres. Bukan ya. Oke. Bang Okta, jadi Bang Okta ini kan katanya ini punya pengalaman, bukan pengalaman mistis pasti ya. Betul. Kalau yang mistis ada di channel sebelah. Oke. Jadi Bang Okta ini udah beristri. Betul. Tapi pacaran lagi gitu. Iya. Terus ada wanita pemuda lagi. Betul. Oh, bercabang-cabang dong ya. Ya, perjalanan hidup kan kita nggak tahu ya kan gitu. Betul. Jadi dalam ya lika-likunya seperti itu Pak gitu. Nah itu gimana ceritanya tuh? Iya. Bang kok bisa kayak gitu? Kenapa sama istri nggak puas? Gitu? Ya sebenarnya awalnya sih percikan-percikan kecil aja gitu. Cuman kan namanya konflik di rumah tangga gitu ya. Akhirnya kecil lama-lama riak-riaknya kan akhirnya jadi membawa kita jadi mengalami itu tadi. Tiga sesi itu gitu ya. Oke. Dari awalnya percikan kecil, sedang, lama-lama gitu akhirnya buat kita jadi bukan terjerumus ya gitu kan. Namanya pengalaman hidup gitu kan. Percintaan dan sebagainya gitu kan. Entah perasaan, entah pengalaman gitu kan ya. Oke. Gitu. Nah terus mungkin langsung aja nih cerita dari awalnya gimana permasalahannya ini terjadi sampai nanti ada endingnya seperti apa nih, saya penasaran. Oke, iya. Silakan Bang Okta. Jadi ini kan sebenarnya aku udah berumah tangga gitu ya. Udah cukup lama sih, kurang lebih 10 tahunan lah aku berumah tangga gitu. Udah lama. Iya. Jadi kebetulan kemarin aku kan nikah muda juga ya gitu. Aku umur 21, istri umur 20 lah waktu itu. Jadi posisi kita kan, aku ketemu istri itu di satu kampus kan, kita kuliah gitu. Kebetulan aku kuliah, istri kuliah. Nah, aku punya teman. Nah, aku dikenalin tuh jadi sama teman aku ini. Waktu itu aku lagi main ke Jakarta gitu kan, aku dicomblangin lah istilah kasarnya gitu sama temanku ini. Akhirnya aku ketemu dia sama istriku ini gitu kan. Di awal pertemuannya seperti itu, kurang lebihnya jadi comblangin. Terus nggak berapa lama aku cocok gitu kan. Akhirnya kurang lebih 1-2 tahun waktu itu kita cocok gitu kan, cocok. Akhirnya kita memutuskan untuk
Menikah. Komitmen dulu kan, komitmen lanjut untuk udah kita nikah aja deh, nggak apa-apa gitu, sambil berjalan aja sambil kuliah gitu kan gitu. Nah terus akhirnya berjalannya waktu kan, kita sama-sama lulus ya kan, kita bekerja gitu kan. Basicnya kita kerja waktu itu di F&B ya, kuliner gitu kan. Nah istri akhirnya sekarang kan berjalannya waktu, posisi istri di restoran tuh udah manajer gitu kan ya. Nah, posisi aku waktu itu masih kontrak lah, kerja kontrak gitu. Nah awal ininya tuh sebenarnya waktu itu kalau sama istri ini bisa dibilang dari awal aku berhubungan juga udah asmaranya sebenarnya kuat banget gitu Pak gitu ya. Biasanya kalau ketemu gitu kan, kalau kangen banget gitu kan, ya kita nggak munafik lah gitu ya. Dari awal pacaran juga sebenarnya udah jauh lah, ya pacaran sebenarnya udah terlampau jauh juga gitu ya. Udah pacaran anak zaman now ya. Ya gitu. Ya namanya kita cipokan lah gitu ya. Di bioskop juga pernah gitu kan. Di bioskop? Iya. Grepe-grepe gitu. Loh itu kan ada CCTV. Itu kalau zaman aku waktu itu masih bioskop murah loh kan, masih menjamur tuh. Belum yang kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan banyak CCTV. Nah kalau waktu itu ya istilahnya kita juga kayaknya no problem gitu loh. Oke. Ya gitu. Jadi hampir tiap ketemu ya seperti itulah gitu. Tapi belum HS gitu, belum. Ya sampai akhirnya ujungnya juga begitu sih. Akhirnya namanya kita kebawa perasaan ya, akhirnya ya HS juga gitu. Sampai ya akhirnya kan karena nggak mau dipisahin ya, akhirnya udah nikah aja gitu kan gitu. Sampai akhirnya aku punya anak kan gitu ya, punya anak. Nah nggak berselang lama waktu itu COVID nih mulai ininya. Di 2020. Di 2020-an. Nah ini mulai riak-riaknya tuh mulai muncul nih COVID nih kan, di COVID itu. Posisi aku, kerjaan aku lagi turun tuh di COVID gitu kan. Nah jadi penghasilan aku mulai agak menurun gitu kan, ekonomi agak menurun. Nah di satu sisi istri aku ini karirnya naik gitu loh, justru naik karirnya. Nah jadi bagi dia tuh, oh sekarang lu nggak pantas katanya gitu loh. Gue sebagai suami itu, kamu nggak pantas jadi suami, nggak sebanding sekarang, itu nggak level lah gitu. Nah dari situ yang aku dapati kan ternyata di sekelilingnya banyak manajer-manajer laki-laki gitu kan. Dia kan manajer perempuan gitu, manajer di salah satu F&B ya, restoran gitu. Nah banyak di sekelilingnya itu manajer-manajer cowok gitu kan. Dia sempat ngenalin ke aku juga gitu kan. Aku nggak pernah curiga tuh, karena aku selalu percaya aja sama dia kan, namanya udah hampir jalan 10 tahun tuh. Jadi aku percaya aja gitu. Nah nggak berserang lama itu aku temennya di restoran ini ngabarin aku gitu. Katanya lu nggak curiga sama bini lu gitu kan gitu. Emang yang aku dapati kan dia sering pulang malam tuh gitu kan. Karena restoran kan emang kadang pulang jam 12 malam, pulang jam 1 malam gitu kan ya. Awalnya sih aku notice gitu kan ya, kadang jemput, tapi lama-lama dia nggak menolak untuk dijemput gitu kan ya. Maunya pulang sendiri aja walaupun tengah malam tuh. 1, 2, 3 kali kan aku lama-lama, tapi lama-lama kok aku risih juga gitu kan ya. Ini sebenarnya emang kamu kerja atau kenapa gitu kan ya. Nah nggak berserang lama, waktu itu aku notice pagi-pagi itu pas aku bangun pagi, ada telepon tuh, ada miss call. Nah dia di situ keterangannya sih teman manajernya yang aku kenal gitu kan ya, kok nggak diangkat gitu kan. Kenapa nggak diangkat gitu kan, angkat aja nggak apa-apa, ngomong aja gitu di depan aku gitu, nggak masalah. Nggak ngapain gitu, aku males dia nanti ngata-ngatain aku gitu kalau kata dia kan gitu. Soal kerjaan lah ngapain lah gitu, nanti aja di kantor aja gitu kan. Oh oke. Nah ternyata keesokan harinya kan pas malam gitu kan, aku tidur, istri aku tidur duluan.
Aku iseng-iseng tuh ngecek HP-nya tuh, WA-nya. Nah ternyata aku notice si manajer cowok itu ada chat tuh. Nah ada chat itu awalnya, jangan lupa ya besok kita teleponan. Kan aku curiga nih gitu kan, makin naik nih. Lalu aku putusin untuk nge-hack nih, aku nge-hack WA-nya tuh pakai WA web waktu itu kan ya, WhatsApp web. Nah dari laptop tuh, nah aku pasang WA-nya dia di laptop gitu kan, biar aku bisa tahu nih aktivitas dia gitu kan, aku retas lah gitu ya, aku hack. Nah pas keesokan harinya lagi aku kerja gitu kan, aku lagi di perjalanan, nah dia udah berangkat kerja. Nah mulai tuh aku ngecek tuh di laptop ya kan, aku notice aja gitu kan, bener nggak nih gitu. Oh ternyata benar gitu. Jadi bukan cuma sekedar chat biasa aja gitu, malah wah chatnya ternyata udah ngebahasnya soal, udah mulai menjurus-jurus nih awalnya kan gitu. Aku sayang kamu nih gitu. Aku sayang kamu sama aku dong gitu kan. Awalnya kan aku pikir cuma notifikasi cowok cewek gitu kan. Lama-lama udah ngirim stiker-stiker yang berbau gitu. Nah di situ mulai tuh video, mulai lagi tuh video-video lah ya gitu yang biasa kita sebutnya, video yang wah udah segala macam gaya cewek di lah gitu kan, cowok di udah macem-macem tuh. Di situ aku udah mulai agak ini nih nggak kuat lah gitu ya, aku emosi juga ya, gitu emosi kan, menemukan istri aku gini udah hampir mau nangis, kok bisa begini gitu kan. Kenapa gitu kan, selama ini kayaknya kita nggak ada masalah, kok tiba-tiba kamu jadi begitu gitu kan. Aku mulai istilahnya ngelabrak lah gitu ya, ngelabrak istri aku nih. Ini sebenarnya kemarin aku nemuin ini bener nggak gitu kan, kata aku. Ini kenapa ada chat begini gitu kan, aku kenapa kamu ngelakuin itu gitu kan di belakang aku seperti itu gitu kan. Aku notice lah gitu. Aku pikir kamu kemarin kan bilangnya cuma masalah pekerjaan, kok ini ada chat lah gitu kan ya. Apalagi video-video gitu kan. Ini jangan-jangan kamu ketemuan sama dia di belakang aku nih. Aku nggak tahu nih kan, kamu bilangnya pulang malam, pulang pagi. Ini jangan-jangan ternyata kamu bareng nih. Bisa-bisa kan aku konfront aja tuh begitu kan. Si istri aku ini gitu kan. Dia cuma diam aja tuh gitu. Terus kata dia, ya terus pertengkaran seperti ini kamu mau menangin apa? Dia ngebalesnya gitu. Apa yang kamu mau menangin dari pertengkaran kita gitu kan? Kamu mau kita pisah aja, mau cerai aja gitu kan? Dia nge-counternya begitu. Kamu mau pisah aja gitu kan? Ya apa sih yang mau kamu menangin dari kamu ngelabrak aku kayak gitu? Kok buktinya cuma chat doang kan, kamu nggak aku selama dia cuma temenan doang kok kan, aku nggak bisa terima dong gitu kan. Kalau ya kecuali aku juga cewek gitu kan, aku bilang ke dia, kecuali aku cewek di belakang kamu juga aku sama ngelakuin yang kamu lakuin gitu, kamu ngebales ya mungkin oke gitu kan. Tapi kan faktanya selama ini kan aku kerja gitu kan, jadi istilahnya bapak rumah tangga yang baik gitu, ngurus anak gitu kan, kayaknya what for gitu, kamu ngelakuin itu buat apa gitu kan. Kalau kamu mau istilah kasarnya mau aneh-aneh gitu kan, mau kita di mana-mana, mau ngelakuin dimanapun ya sama aku aja kan, suami kamu ngapain sama orang lain gitu kan, kenapa harus sama teman kamu gitu, aku bilang gitu kan. Enggak, tetap aja dia diem tuh. Nah itu kan lama-lama aku mulai tidak peduli lah gitu ya, aku mulai nggak peduli tuh. Jadi 1-2 kali aku temuin, lama-lama kan gitu kan gitu, nothing lah gitu, maksudnya aku udah confront dia tetap begitu gitu kan. Lama-lama jadi di hati aku juga gue capek gitu kan ya, sebagai gue udah jadi suami yang bener, tapi ternyata balasan istri gue begitu gitu kan, mulai menumpuk tuh beban pikiran gitu kan ya. Gue minta, kadang-kadang gue lagi capek kerja nih, aku capek kerja gitu ya Mas,
aku malam-malam gitu misalnya, aku minta jatah dong, aku bilang gitu kan. Capek nih aku kerja udah seharian gitu, masa kamu nggak notice sih, nggak paham banget aku pengen apaan sih lu gitu, pikiran lu mulu, dia bilang gitu, istri ngomongnya gitu, apa sih lu pikirnya mulu lu gitu, kan aku makin ini dong, makin galau lah gitu ya. Pas lagi pengen itu malah dia nolak gitu kan, ya ujung-ujungnya ya kita ya sendiri gitu loh, kita sendiri ya, akhirnya kita jadinya nyalurinnya begitu, terpaksa lah gitu ya. Dulu kan Lama nggak dikasih sama istri? iya cukup lama itu, aku hitung setahun 2 tahun mulai ya dia jauh lah gitu ya, kita istilahnya jauh rasa lah gitu ya, hilang rasa lah bisa dibilang kan gitu ya, kalau anak muda bilang sekarang gitu ya, hilang rasa. Jadi ketemu kayak nggak nyambung gitu sekarang gitu, apalagi masalah wah udah. Tapi yang aku kan tetap notice ke temennya di restoran itu kan, gimana sih sebenarnya, tetap aku temuin itu, dia tetap lanjut ternyata chat segala macam itu tetap sama si temennya ini. Makanya aku ini, kamu gimana sih, kenapa harus sama dia gitu kan, aku tapi nggak saya labrak langsung gitu Pak Bang Ale gitu. Ya saya ini aja, saya tumpuk terus aja ini kan gitu. Oh iya nih, kok makin lama satu ya saya tumpuk aja itunya. Apa namanya? Yang saya temukan gitu saya simpan aja gitu. Nah, after itu kan COVID, terus after COVID ya aku mulai dapat kerjaan lagi tuh waktu itu. Mulai sebagai security kan kemarin aku mulai tuh after COVID, akhirnya aku diterima sebagai pengamanan lah waktu itu ya, bisa dibilang di salah satu kantor di Jakarta. Nah gitu, posisi aku masih sama istri waktu itu. Nah cuman nggak berapa lama gitu ya, dalam perjalanan aku bekerja gitu, nah teman aku ngenalin dengan seorang perempuan nih gitu. Nah gitu, awalnya kan dari situ, lu ini dong main yuk, kita main, dia kan dia kerja di salon waktu itu si cewek ini gitu kan, kita main yuk ke salonnya Sila gitu ya, kan salon Sila nama salonnya gitu, salon Sila yuk, itu nanti gue kenalin lu sama si namanya Andriani gitu, panggilannya Yani, nanti kan gue kenalin sama Yani gitu kan, gue bilang si cewek ini Andriani ini. Andriani ya, bukan Andriana. Andriani, nah gitu, panggil aja Yani gitu, dia bilang gitu. Andriani Oktaviani, namanya sama kayak lu tuh, lu dia Oktaviani gitu katanya gitu. Ya. Emang cakep, gue bilang gitu. Nih lihat aja nih fotonya kan gitu, temen aku ngasih, cakep ya kata gue gitu. Lu udah kenal lama, aku bilang gitu kan. Ya aku tanya aja ke teman aku, udah kenal lama. Udah lu ikut aja kata gue. Nanti juga lu tahu gitu. Gak bisa lama kan. Waktu itu akhirnya kita ke salonnya si Sila ini, salon Sila ini ketemu sih. Nah di situ ini ada Yani, ini gue buat temen nih kan, teman aku bilang gitu kan nih. Dia katanya mau potong rambut gitu. Sama sekalian tuh mau cuci rambut ya kan, cuci apa? Rambut. Sekalian cuci ya. Rambut bawah. Ya kan kita belum notice ya gitu loh. Belum ke arah situ lah gitu. Ya masih jadi istilahnya cowok baik lah gitu ya, kan namanya kita baru kenalan kan gitu. Beneran cakep ternyata si cewek ini gitu, si Yani itu kan gitu. Udah tuh kenalan ya kan. Nih ya apa namanya? Nian temen gue nih gitu. Yani nanya, temen lu itu kan dia bisik-bisik tuh, si Yani bisik-bisik ke temen aku. Itu temen lu apa? Single apa udah married gitu kan? Nggak tahu, tanya aja sama dia sendiri gitu. Aku nyeletuk aku nyeletuk aja single, aku bilang gitu, single kok gue gitu. Ya aku nyeletuk aja aku single gitu. Nah terus gitu, itu kan pertemuan pertama gitu kan. Nah lalu nextnya kan si teman aku bilang, udah lo ini aja lagi ketemuan lagi aja gitu, main lagi aja ke salonnya, bilang main-main aja, sering-sering aja main ke situ gitu kan.
sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan ya. Yang ketiga tuh aku inget tuh mulai kita deep talk lah, ngobrol gitu kan, cerita-cerita. Nah si Yani jadi aku ceritanya baru diputusin, aku bilang gitu aja. Yan gitu, sebenarnya gue baru diputusin sama cewek gue. Aku kan ceritanya gitu aja gitu kan, aku modusin aja lah. Aku bilang aku baru diputusin sama cewek aku nih gitu. Kemarin tuh sempat konflik hebat banget gitu. Jadi akhirnya aku break nih sama cewek aku bilang gitu ke si Yani ini. Nah si Yani juga cerita, ternyata dia sama nih gue. Jadi walau dia kerja di salon itu kan feminin, tapi ternyata dia suka main motor gitu. Main motor gede, moge dia. Jadi sebenarnya dia cerita, gue juga sebenarnya kemarin udah hampir mau nikah nih, udah mau kawin gitu kan sama sesama cowoknya dari komunitas motor itu kan gitu. Tapi ternyata cowok gue brengsek nih, katanya kayak gitu kan. Dia ngomong, cowok gue brengsek, gue udah mau merit itu kan 5 hari lagi mau merit, ternyata dia malah pergi sama janda katanya gitu. Isian ini gitu, cowok gue malah cantol sama janda gitu, nggak tahu di guna-guna, nggak tahu di apa katanya kan gitu. Cantol sama janda, akhirnya gue ditinggal. Dia cerita gitu ya nih, wah gila lu, lebih parah dari gue gitu kan. Ini lu gitu, padahal lu cakep. Emang pas gue liat cowoknya ya cowok apa modelan ya tantang-tenteng gitu kan. Kenapa sih lu bisa, kok mau aja sama cowok begituan sih, kata gue gitu. Aku bilang gitu, lu kan cakep gitu loh. Lu mau cari ya minimal yang ganteng lah, atau enggak yang apa istilahnya pengusaha juga bisa lu, dalam hati aku kan gitu. Udah dari cerita-cerita gitu akhirnya kan kita cocok tuh waktu itu. Nah cocok lama-lama akhirnya sebulan kemudian ya udah kita udah gimana nih, kita mau gini-gini aja kata dia gitu. Apa kita mau gimana? Ya udahlah kita jalanin aja yuk, pacaran aja lah gitu, aku bilang gitu. Gue juga suka sama lo nih gitu kan, aku bilang gitu. Lu gimana? Yakin lo mau jalan sama gue gitu kan gitu. Lu cakep, nanti lo punya cowok lagi di ini kan, tahu-taunya lo ada cowok lain lagi kan gitu. Aku takutnya kan gitu. Enggak, udah aku maunya sama kamu aja lah gitu. Mau coba jalanin lah gitu. Ya udah. Kita mulai akhirnya waktu itu kita jalan tuh. Ya kan kita ketemu, jalan bareng waktu itu kan. Jalan bareng. Pertama kan bioskop nonton gitu. Lama-lama seminggu, ternyata dia welcome si Yani ini welcome banget gitu loh. Waktu apa namanya, dia kan ngontrak gitu ya, ngekos dia, lu main dong ke kontrakan gue aja sini gitu, Okta gitu kan. Gue lagi sendiri nih, dia bilang gitu. Ya udah aku main aja gitu kan ya. Main ke kontrakannya. Nah terus udah di sini ketemuan lah tuh, kita mulai ngobrol lagi tuh di situ kan, di kontrakan tuh. Lu serius nggak sih sama gue gitu kan? Ya dia mulai begitu, mulai nembak-nembak gitu kan. Aku pikir kayaknya kita baru ngejalanin berapa bulan, mending kita coba jalanin dulu aja nih gitu kan. Nggak tiba-tiba dia itu nyipok gue tuh di situ bang. Iya tiba-tiba dia langsung itu tiba-tiba loh, ternyata lu ini melamati gue gitu kan sih. Ya ini banget nih kata gue. Di luar perkiraan gue gitu. Gue pikirnya tadi bakal nggak begini. Ternyata dia duluan gitu kan. Ya akhirnya karena dia cipok ya gue balas lagi. Gue langsung gue rangkul aja. Gue dalamin lagi gitu kan. Gue embat aja gitu kan istilah kasarnya. Wah gila. Ini jangan-jangan lu udah pas kan aku jeda dikit tuh. Ini jangan-jangan lu udah biasa begini sama cowok. Enggak kok, aku suka sama kamu gitu kan. Langsung cipokan lagi tuh kita. Makin cipokan gitu kan. Makin panas ya udah. Guling-guling gitu. Ya enggak, gue kan pelan-pelan dong. Gue mulai, gue grepe-grepe tuh ya kan ya. Ya orang dianya diem aja kan gitu ya udah. Gue grepe-grepe. Gitu. Terus gak berselang lama, aku kamu ya gitu kan, aku bilang. Gak apa-apa kan aku kamu. Terus aku liat, wah ini kamu ini juga ya toketnya. Wah putih gitu kan badannya. Wah gila kata aku.
ya kita nggak munafik lah ya, jadi cowok. Ya udah tuh, aku lagi mulai inilah ya, namanya mulai sanggel gitu ya si Yani ini. Aku kan set, udah ya nggak apa-apa, aku aja kamu. Aku bilang gitu udah gini aja. Langsung udah aku serang tuh, udah mulai toketnya tuh. Emang bulat, nggak terlalu gede lah ya, toketnya segitulah. Cuman putih bersih badannya gitu ya udah. Aku mulai tuh aku ya kita cipokin lah, kita cipokin tuh si toketnya. Karena ya ke bawah suasana lah, namanya kita ke bawah suasana ya mungkin panas gitu kan. Enggak, no, dia bilang kan gitu, jangan gitu. Malah dia yang ini kamu gitu, nah dia nyipokin ini gue, badan gue tuh mulai dicipokin lagi sama dia tuh. Dia cipokin lagi, ya bagian ini kita lah ya. Makin ke bawah, dia ini SP gitu kan. Dia SP tuh, si Yani ini SP. Dia SP sama dia. Wah, gila ini cewek kan dalam aku. Dan itu muat. Ya kan namanya cewek cakep kapan lagi bos gitu loh. Mau sama kita gitu kan, nggak ngelihat. Ya aku mikirnya kan dia nggak ngelihat latar belakang kita gitu kan ya, walaupun kita nggak munafik lah kan, ya bisa dibilang aku bilangnya single lah, nggak mau, padahal kan juga udah punya istri gitu ya. Adalah namanya kebawa perasaan ya, kita jalanin, kita inin aja gitu, kita lanjutin aja. Aku di SP tuh ternyata ini banget gitu kan, lama tuh 5-10 menit kayak doyan banget dia gitu kan. Nggak tahu kenapa aku juga situ lama nih nggak keluar gitu kan. Aku juga udah di SP kayak sampai begitu. Wah, udah stop. Aku udah ini nih, aku makin lagi tuh, aku cipokin lagi dia tuh sama aku. Cipokin depan belakang, lama-lama aku makin lah tuh, lama-lama ya gue. Nah, di situ udah gue serang tuh. Ya terjadi juga. Nah, akhirnya udah gue balik kan dia kan tengkurap, gue balik langsung gue aku tembak lah gitu, aku tembak nih. Dahsyat banget tuh, sama-sama udah bad kan, dia udah bad ya kan. Wah, udah akhirnya ya gitu deh, HS juga kan gitu. Awalnya gue ke bawah suasana kan, cuman tiba-tiba gue keinget istri gue gitu kan gitu. Tapi akhirnya karena mungkin udah ke bawah ya, udah ke bawah. Ya udah, kita lama tuh mengalih satu kan sama sekali naik sekali, gantian dia main, nggak berasa udah 2 jam tuh, sampai 3 kali keluar kita tuh, 3 kali itu sehari itu, iya 3 kali itu yang pertama aku main sama dia tuh gitu. Ya udahlah, habis ini aku pulang dulu ya gitu kan, aku bilang gitu ke dia. Udah, karena memang udah larut malam juga tuh, nanti besok aku hubungin kamu lagi lah gitu. Kebetulan waktu itu istri aku lembur bilangnya kan gitu ya, jadi aku nyampe rumah di malam itu jam 1 jam 2an, istri aku juga belum pulang tuh gitu. Jadi pas nyampe rumah aku masih kebayang-bayang tuh sama Yani kan, banget tuh mainnya gitu kan, kebayang-bayang. Dalam hati aku nih, kalau istri gue tahu gimana nih gitu kan. Tapi bodo amat lah, gue udah berapa lama kan gak dikasih jalan gitu lah sama dia kan. Dulu memang sama gue ingetnya sama bini aku gitu kan, sama istri aku dulu enak, tapi kan sekarang ada Yani kok gitu loh, enak juga deh gitu kan. Ngapain harus ribet-ribet mikirin bini gue lagi kan, lama tinggal gue itu capek gitu kan mikirin begitu. Akhirnya terus nggak berserang lama, jam 4 subuh tuh istri aku baru pulang gitu kan. Dia bilangnya sih, tadi aku lagi habis ketemu sama bos gitu, dia bilangnya gitu. Istri aku bilang tadi habis ketemu sama bos, habis meeting, dia bilang gitu. Jam 4 subuh? Iya, makanya ya aku nggak tahu harus percaya atau enggak ya gitu kan. Aku triggernya ya oke, it's no problem lah gitu. Tapi aku isengin tuh, sempat aku isengin tuh, dia kan jam 4 dia kan mandi tuh, aku iseng mandi tuh, Mih kan gitu kan, nih gitu, boleh nggak, lu apaan sih gitu, lagi dia bilang gitu, lu apaan sih,
lu nggak tahu apa gue capek habis kerja malah begitu kan. Aku loh kok lu masih begitu juga kan, aku tes aja kan masih begini juga nih gitu kan. Udah sini gue tarik, udah sini gue lagi gue tarik ke kamar, gue gitu kan. Si istri gue tunggu lagi. Tapi tetap dia. Ya itu artinya kan dia agak berontak tuh, paksain aja sampai keluar gitu kan. Gila lu ya, habis itu kan baru gila lu ya, otak lu cuma doang apa gimana lu gitu, nyari duit lu gitu lah gitu. Gila gue manajer lu, apaan lu cuk kerjaan lu gitu kan. Security kan dia kan gitu, security apaan, gak pantas gue sama lu gitu kan. Dia ngomong mulai kayak gitu-gitu tuh, mulai nyakit, mulai lekit kita kan, nah gitu. Nggak, sebenarnya hubungan kita yang udah mulai merenggang gitu kan. Nah nggak berselang lama tuh anak-anak kan dibawa sama orang tua aku gitu kan ya. Orang tua aku kebetulan di Bogor gitu kan. Karena aku kan cerita ke orang tua aku, nih kayaknya rumah tangga aku lagi nggak bagus nih, udah kebanyakan konflik nih, nggak tahu nih gimana ujungnya gitu kan. Anak-anak boleh nggak aku titip dulu ke orang tua. Kebetulan orang tua aku kan udah pensiun ya gitu. Akhirnya oke, kata dia gitu, nggak apa-apa lah gitu, udah kamu selesain dulu nih sama istri kamu gimana gitu. Nah di situ kan mulai renggang. Akhirnya dia sibuk, gue sibuk kerja, dia sibuk kerja tuh. Ya gue sibuk aja, makin sibuk sama. Kalau gue lagi ya gue larinya ke Andriani, bukan ke bini gue lagi sekarang gitu loh. Gitu ke bini saya lagi gitu Bang Ale. Jadinya jadi setiap pulang kerja capek, aku nyarinya Andriani lagi aja gitu. Andrian. Ya kita kalau ketemu ya gitulah, pokoknya main naik gitu. Nah gak kurang lebih setahun lah aku berhubungan sama Andriani ini kan. Nah gak berselang setahun itu aku gak tahu kenapa tiba-tiba Andriani ini kemarin bilangnya, kan aku mampir ke salonnya tuh, yang salon Sila itu ya. Aku nanya ke kepala salonnya tuh, si Mbak Silanya kan gitu. Ya ini mana gitu loh. Loh kamu nggak tahu? Dia kan itu pulang ke Serang gitu. Dia si yang punya salonnya ini bilang dia lagi cuti gitu ya, lagi cuti. Dia ke Serang, pulang ke Serang gitu, Banten kata dia. Loh kok dia nggak ngabarin aku sih gitu. Aku coba kontak dia, kok tiba-tiba diblokir tuh. Nah WA aku diblokir sama si Andriani ini gitu kan ya gitu. Aku coba hubungin, nggak bisa gitu kan. Aku telepon biasa gitu kan, maksudnya telepon biasa gitu ya, bukan WA, juga nggak nyambung juga gitu kan. Tolak juga, nggak mau. Waduh, ini kenapa nih Yani kan gitu, kok tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan ya, lost contact nih, kenapa nih gitu kan. Ya udahlah. Nah di situ mulai tuh gue mungkin udah sampai sebulan gitu kan ya, nggak ada kabar juga nih Andriani gitu kan, nggak ada, masih checklist juga tuh dia, nggak ada kabar juga nih. Aku tanya ke si Mbak Silanya yang punya salon juga sama, dia kan selalu bilang gitu, dia lagi ketemu orang tuanya tuh di Serang. Lu gitu, coba aja lu pantengin terus gitu kan, kata dia, nanti juga dia pasti ngabarin lu gitu kan. Coba ininya Facebooknya gitu kan, coba hubungin gitu, dia bilang IG-nya gitu kan, coba aja lu coba ini Okta, kata si Mbak Sila ini yang punya salon kan. Ya udahlah gue mulai larut dalam aktivitas gue lagi tuh, kerja lagi ya kan. Nah di sini entah gimana di satu hari tuh aku perang hebat tuh sama istri aku gitu. Nah istri aku ini minta pisah gitu. Udah kayaknya hubungan kita harus berakhir di sini nih, gue bilang gitu kan. Kenapa tiba-tiba gitu kan. Aku bilang nanti dulu gitu kan, ini harus diperjelas dulu nih apa masalahnya gitu kan. Kok tiba-tiba lu ini karena kan sebenarnya kan kita nggak aku selama ini kamu sibuk kerja sih, aku sibuk kerja gitu, kayaknya dia kan nggak tahu juga soal aku sama Yani juga, kayaknya nggak tahu gitu. Kita mau break dulu apa udahan begitu aja, nggak bisa kan, aku bilang gitu, nggak bisa dong, kita udah jalan 10 tahun gitu, masa mau berakhir gitu aja, gue nggak terima dong gitu. Ya udah gue sementara gue tinggal dulu sama adik gue,
kata bini karena istri aku gitu. Gue nggak mau lihat muka lu gitu. Jadi dia tinggal sama adanya di apartemen waktu itu di Jakarta Selatan akhirnya gitu. Nah kita break lah istilah katanya gitu. Itu posisi kita belum pisah ya gitu mas. Nah di situ punya temen, nah dia ajakin aku dugem waktu itu, mas, lu kusut banget sih gitu Bang Ale. Udah lu ikut gue aja gitu kan. Kita dugem yuk hari ini, kapan lu bisanya ada waktu gitu kan. Lu kan nanti hari malam minggu kita libur bareng nih gitu. Ayo ikut gue aja yuk gitu. Udah lupa lu nggak usah mikirin masa lalu lah kata teman gue gitu. Apaan sih soal bini lu? Awalnya gue nolak tuh kan, apaan sih lu gitu, so tau banget lu, kayak tahu masalah gue aja gitu kan sama aku gitu. Cuman karena lama-lama kan namanya kita nggak keluar ini ya, nggak dapet jatah, nggak lagi tuh berapa lama kan gue bosen juga gitu kan, nggak ada cewek nih. Ya udah deh, boleh deh gue ikut lu dugem deh gitu, pengen tahu. Di Bekasi waktu itu kan ada tuh, kebetulan dia dapat istilahnya free ngajak temen gitu kan, yang boleh ngajak aku, kita open table lah gitu. Kita ikut, udah lu sini gitu kan. Ini gue udah lupain aja masa lalu gitu kan ya. Udah kita have fun aja nih, namanya kita dugem kan, ngajak kijing ya gitu kan. Gak berserang lama tuh kan tengah malam tuh, naik tengah malam ya kan. Lu emang enak dugem cuma minum doang kata dia gitu kan, cuma minum doang, nggak asik lo gitu. Cuma sini lu gue bawa nih, gue kenalin lu sama ini gue nih, sini teman gue namanya Sandra tuh. Nah di situ barulah gue ketemu lagi tuh sama Sandra si LC ini gitu kan ya. Dia lagi lagi setengah sadar lagi gitu. San kan temen aku manggil tuh, San sini San nih, aku kenalin gitu kan sama si Okta gitu kan. Lah dia apa sih udah ya setengah gitu kan, gimana sih dipanggil nggak ini. Teman gue ngedeketin dia, main aja tuh temen gue, wah gila lu kata aku kan, si Sandra aja gitu kan, gila lu apa-apaan lu lama gue gitu, apa aja lu udah biasa itu mah kata dia gitu si Sandra gitu. Tapi tenang aja, belum gue apa-apain kok dia, kata temen gue sih gitu, belum diapa-apain tuh si Sandra. Ya aku udah gitu kan, nanti gini aja, kita pulang bareng dia, kita ajak dia tuh si Sandra, kita ajak ya. Kebetulan kita naiknya motor, udah kita bonjeng 3 aja gitu kan. Kita kelar dugem jam 3-an. Mau kemana ini cok gitu kan kata aku. Udah subuh. Kita ini aja di apartemen aja gitu kan, di apart aja yuk. Udah nggak apa-apa sekalian istirahat aja. Lah gila lu gitu kan. Tapi kebetulan kan besoknya emang masih libur kan gitu kan, aku udah gas aja, besok juga libur kan gitu. Ya udahlah, gue ngikut aja gitu kan, aku bilang. Nggak berselang lama, akhirnya kita sampai kan di kan gitu di Bekasi ya, Bekasi Selatan lah. Kita nyewa room gitu kan ya, kita nyewa room buat stay gitu kan istilah katanya, kita stay. Iya. Oh kita nggak sebut merek. Aku nggak sebut merek, mengalir nyebut sendiri kan gitu. Oke. Nah, ya nggak sebut merek, ya udahlah. Kita stay di situ. Temen aku kan, aku dimasuk tuh kan di Sandra tuh, si aku udah setengah ini dia, udah setengah sadar lah. Udah lu tunggu sini sama Sandra. Nah gue keluar dulu, gue mau beli cemilan dulu nih temen. Nah temen gue keluar udah beli cemilan. Nah, mau diapain nih cewek kan, lama tengok. ya. Terus nggak berselang lama kan temen gue datang. San lu kamar mandi dulu sono gitu kan, cimukan lu gitu. Si teman aku bilang gitu sih sama si Sandra. Nah abis itu kita ngudut kan, aku ngudut. Nah temen aku ngudut, si Sandra juga tiba-tiba nimbrung juga tuh, ngudut juga kan, ngudut. Wah boleh nih cewek nih lama ketemu gitu. Si Sandra juga nih ngudut.
San lu tadi habis berapa ini lu di itu kan teman aku nanya gitu kan, San habis berapa banyak tadi lu? Habis berapa botol, habis berapa banyak? Enggak, dikit biasa cuma 5 juga gue nyisa banyak gitu kan. Enggak habis 5. Gila lu dalam hati aku kan gitu. Udah menjelang pagi kita ketiduran, enggak. Nah pas siangnya itu aku bangun, temen aku udah nggak ada nih. Nah aku chat dong di WA gitu kan ya. Lu di mana kok lu ninggalin gue sama Sandra? Gimana ini? Nanti dia gimana nih? Masih tidur gitu kan. Nanti gue harus kalau dia nggak bangun gimana? Masa gue tinggalin di apart sendirian, dia gimana? Udah tenang aja kata dia gitu. Udah lu ninggalin aja tuh Sandra kata dia gitu. Nah gitu kata dia. Lah gila lu kata gue. Namanya baru sehari itu kan baru tahu gitu. Lu udah kayak gini aja malah ninggalin gitu kan. Geblek lu lama deh aku gitu. Nah terus karena bingung ya kan, gue bingung nih, aduh gimana nih nanti kalau dia bangun gue ngomong apa nih, orang baru nggak kenal kan, habis cuma ngudut udah malah ketiduran kan, sampai bangun tuh jam 3, nah bangun tuh si Sandra kan bangun. Nah terus dia boleh nanya, oh lu ya, mana temen lu gitu kan, udah temen gue udah balik San gitu kan, oh gitu ya udahlah nanggung nih gitu kan, gue kayaknya mau sampai ngabisin jam aja lah gitu. Nah gitu. Lu biasa ini di nongkrong di klub itu kan, gue bilang gitu ke Sandra kan, gue nanya. Enggak sih gitu, cuman kemarin ada panggilan aja gitu. Oh lu LC apa gimana? Enggak, aku LC juga. Aku kerja di spa juga, dia bilang gitu. Jadi aku terapis. Kan kalau kita terapis bilangnya kan gitu ya. Kerja di spa juga nih gitu. Oh gitu, di mana? Kan mulailah kita ngobrolnya, lu di mana gitu. Gue di Cibubur, dia bilang gitu. Aku stay-nya di spa Cibubur katanya gitu. Oh gitu. Berarti lu udah biasa main dong gitu kan. Dan aku mulai ngejurus-jurus gitu. Ya namanya terapis ya kerjanya begitulah, lu kayak ini aja lu, kalau polos banget ya lu gitu kan. Emang waktu itu kan posisi aku emang belum paham banget tuh dunia begitu sebenarnya, spa gitu kan. Ngobrol-ngobrol tuh lama-lama malah nggak berasa tuh udah jam 6 habis lah, udah jam segini aja. Gue tukeran nomor ya, gue simpen nomor lo San gitu kan. Nah posisi di situ jadi kan aku udah lost contact sama Andriani gitu kan ya. Terus sama istri kita juga lagi renggang gitu kan posisi. Ini malah masuk lagi Sandra kan gitu loh. Ya kan? Gitu. Entah namanya jiwa player kita muncul gitu kan apa gimana kan, kata gue kok bisa bertepuk, gue juga kadang gitu kan, kok bisa papasan banget waktunya gitu kan ya, istri gue ini Andiani ini sekarang Sandra lagi masuk gitu kan, wah mulai nggak bener nih kata gue, hidup gue udah kacau nih, nggak bener nih, nanti bisa-bisa ganggu kerjaan gue apa gimana kan gitu. Cuman karena ya kata gue sayang lah kalau cuma lewat aja kan, cuma selewat aja ya. Mulai tuh gue kontakin Sandra tuh waktu itu kan, San lo gimana, lagi di mana nih gitu kan, aku lagi di kerjaan, lagi di spa gitu kan. Kalau lu liburnya kapan, aku bilang gitu kan, kalau libur bolehlah ketemuan gitu kan, aku bilang ya udah. Ada nih nanti hari ini pas banget sama gue libur kerja juga, yuk kita jalan yuk. Udah di situ kan aku jalan lah tuh sama Sandra ya kan, pas momennya ketemu gitu. Nah gue tembak lagi tuh Sandra kan gitu loh. Cuman kita mainnya waktu itu kan ya kita gue ajak ya, gue lagi aja dia tuh si Sandra ini main lah gue sama dia gitu kan, kecantol lagi istilah katanya gitu Bang Ale. Itu kan sama si Sandra ini aku kecantol lagi gitu. Lupalah aku sama Andriani, lupalah lagi sama istri aku gitu kan. Nah tiba-tiba kan waktu itu aku di chat sama si Mbak Sila yang salon ini, dia bilang, lo tahu nggak Andriani sekarang ini mau kawin gitu. Nah di situ Nah jadi ternyata si Mbak Sila ini nggak jujur sama gue. Terus si Andriani ini ternyata dijodohin tuh di Banten itu gitu sama orang tuanya gitu. Itu Male gitu. Wah yang bener lo kasih lah, iya gitu. Dia mau kawin sob. Jadi jadi lu nggak jujur dong sama gue, ke Mbak Sila gitu. Ya bukan yang gimana-gimana itu coy. Dia bilang kan gitu.
gue nggak bisa cerita kalau satu. Yang penting lu udah tahu nih sekarang posisi Andriani udah dipinang lah, udah nikah. Jadi ya udahlah, lu stop nanyain kabar dia lagi bro gitu. Ya di situ WA-nya aktif tuh Andriani, dia ngechat aku gitu, sorry gue nggak ngabarin lo gitu, sekarang gue udah ngejalanin hidup gue lah gitu. Nah, nggak berselang lama, istri gue juga ngubungin gue juga bang, dia udah tiba-tiba ngasih surat cerai itu loh. Ini lu tanda tangan udah selalu dan bini gue gitu, tiba-tiba nggak berselang lama ngirimin surat cerai itu. Udah, lu nggak usah mikirin prosesnya, lu nggak usah mikirin jelimetnya, lu tanda tangan udah kita pisah gitu. Lu nggak usah mikirin apa, gue nggak bakal nuntut nafkah dari lu gitu, kata bini gue gitu. Wah, baru juga kemarin kabar Andriani udah kayak sambar geledek lagi nih gue. Istri gue ngabarin lagi begitu. Semudah itu dia gitu. Ngasih surat cerai. Nah iya itu. Itu untuk saksi-saksi segala macam kan ini nggak ada. Jadi gitu. Sorry banget ya aku. Di antara keluarganya itu ternyata ada yang kerjanya sebagai pengacara atau apa sih istilah katanya. Ya gitu. Okay. Nah, ada yang pengacara. Ya gitulah. Nah, ada yang pengacara gitu. Jadi dari sinilah dia gitu. Jadi lu tenang aja, gue punya ahli hukum gitu di keluarga gue ada gitu. Lu tinggal duduk diem. Yang penting kita pisah gitu. Gue udah nggak bisa lagi nih lanjut sama lo gitu. Dia bilang gitu. Ya bakal sambil keledek lah gue gitu kan. Wah. Cuman karena gue, posisi tawar gue kan rendah juga kan, posisi gue udah hilang rasa juga kan, ya udahlah gue terima aja tuh waktu itu gitu. Posisi namanya udah lama kan gitu ya, udah nggak kontekan lagi. Gue coba untuk berbaikan gitu kan, untuk memperbaiki hubungan, ternyata nggak bisa gitu kan. Ya udahlah, gue pikir memang harus cut di sini gitu kan, gitu ya. Nah, nggak berselang lama, after that ternyata setahun kita pisah itu kan, ternyata udah nikah lagi tuh Om. Bang Ale, si istri gue ternyata udah dipinang lagi sama duda kaya nih, gitu. Berarti posisinya sekarang ini Bang Okta ini duda. Duda. Jadi makanya nggak pakai penutup wajah ya. Jadi udah bebas ya. Kurang lebihnya ya begitulah gitu. Anak jadi ikut siapa? Ya sementara ikut orang tua sih gitu. Orang tua Bang Okta. Gitu. Hak asuh sama. Ya sebenarnya ini kita masih belum ketemu sih ininya poinnya ya. Belum resmi. Iya, kalau resmi sih bisa dibilang udah resmi ya kan, udah suratnya udah keluar tuh gitu. Nah, cuman maksudnya untuk masalah anak nih, jadi sementara aku yang handle lah gitu loh. Oke, tapi untuk ininya permasalahannya apa? Jadi yang ada di dalam surat cerai itu apa? Kalau menurut dalam yang aku rasa sih kan, aku mungkin kurang nafkah lah, mungkin begitu ya. Aku mungkin kurang nafkah gitu. Itu kan poin utamanya gitu ya. Mungkin yang dia hire di situ. Tapi dia udah lu tenang aja, gue bakal bikin cerita lu nikah lagi. Dia malah bilangnya gue yang nikah lagi gitu loh, ke teman-temannya lah, ke circle-nya dia gitu loh. Tenang aja lu, itu yang bakal gue bikin cerita ke circle gue. Jadi lu intinya lu jalanin hidup lu aja sekarang gitu kan, dengan pilihan lu. Intinya kita udah nggak cocok lah kan gitu, bini gue gitu. Ya udah, ternyata kan cuma berjalan selang setahun dia malah udah nikah lagi gitu, Bang Ale. Ini gue dipinang lagi sama udah Najel lah istilah katanya begitu. Gue ngerasa udah kehilangan momen nih, udah dua hilang ya kan. Apa gue ujungnya cuma sama Sandra? Masa kan Sandra kan what for gitu loh, cuma buat happy doang gitu kan. Akhirnya gue mulai ya males lah istilahnya gitu ya, udah males sama cewek lah gitu ya. Si Sandra juga karena suka nanya lu kemana aja gitu kan, nggak ada kabar. Gue udah males ya kan. Ya udahlah, akhirnya percintaan gue sampai di sini nih, jangan-jangan gitu apa gue cukupin aja gue di sini. Hidup gue
buat anak-anak gue aja lah gitu loh. Gue fokus ke mereka aja gitu jadinya Bang Ale. Gitu. Jadi sekarang ya posisi gue di situlah sekarang gitu. Ya. Itulah kalau kebanyakan ya kalau wanita penghasilannya lebih tinggi dari laki-laki atau lebih dari suaminya biasanya ya ada aja permasalahannya gitu. Betul. Jadi memang seorang suami, seorang laki-laki itu emang diwajibkan seumur hidupnya itu untuk mencari nafkah. Kerja gitu. Kalau udah ya wanita sudah berada di atas segalanya itu udah susah sih, apalagi ini jabatan istri sendiri kan seorang manajer. Nah kan Bang Okta seorang security ya, apalah gaji UMR dibanding dengan seorang UMR-nya manajer gitu kan lebih tinggi. Jadi dia ngerasa dia nggak punya suami pun nggak punya lo, gue bisa berdiri sendiri gitu dengan gaji gue yang sekarang, gue bisa menafkahi diri gue sendiri, orang tua gue, anak gue gitu tanpa nafkah dari suami. Itulah sifat kesombongan dari seorang istri. Iya. Tadi aku sempat mikir juga begitu Bang Ale sama ini apa jangan-jangan semua perempuan sama begini ya polanya gitu kan. Enggak semua sebenarnya, enggak semua, tapi memang kebanyakan seperti itu yang saya ketahui ya. Dari permasalahan problema teman-teman saya, dari problema ya orang-orang sekitar saya gitu. Banyak kayak gitu. Kalau pendapatan kalau sama-sama suami istri ini bekerja gitu. Apalagi pendapatan istri lebih besar. Ada aja tuh nanti. Ya jadi sekarang posisi aku ya udah nothing tulus aja gitu Bang Ale. Aku ya sebagai laki-laki ya mau dipandang baik terserah, mau dipandang jelek terserah gitu. Gitu. Tapi selama ini memang nggak ada masalah untuk hubungan rasanya sama istri. Cuma dari istrinya nih yang nggak ngasih kan. Gitu awalnya ya itu tadi kan ya. Aku mulai ini namanya kita biasa namanya suami istri kan ya harusnya kan itu udah istilahnya bukan kewajiban ya malah itu keinginan lah istilahnya gitu ya harusnya udah gue minta ya lo kasih kan gitu kan. Lo minta gue kasih cuman kan kita akhirnya udah nggak mention lagi ke arah itu udah udah nggak notice lagi gitu loh. Nah, padahal kalau dibilang kalau ini barang Bang Okta mah cukup ya. Betul loh. Cukup atau lebih memuaskan kan. Oh seharusnya ya. Iyalah gitu cuman ya gitu aja kalau istri aku ada dari kita mulai berkonflik tuh ada aja bilang lu nggak bisa gue kok gitu ngapain gue capek sama lu gue cuma capek doang gitu. Tapi dia akhirnya yang tadi nikah dia sama si manajer itu bukan akhirnya bukan beda lagi nih ternyata. Nah gitu cuman kan aku notice ini jangan-jangan sebenarnya dia tuh pas gue udah aku masih di pernikahan tuh jangan-jangan kamu sebenarnya udah sama si Duda ini gitu loh. Sama si Duda ini kan ternyata yang aku telusurin si Duda ini kenalan sama adeknya tuh yang tinggal di apartemen itu loh yang di Jakarta Selatan. Yang aku tahu ya aku telusurin ternyata dikenalin sama adeknya gitu. Nah selama ini kan istri aku kan sering pulang pagi gitu kan. Kadang sering gak ada kabar. Ini jangan-jangan udah hubungan gitu loh. Udah gak wajar sih kalau seorang wanita sehebat-hebatnya seorang wanita kalau kerja sampai pulang subuh gitu udah gak wajar. Iya, benar. Mana ada sih kayak gitu. Wanita di perusahaan mana gitu diperbolehkan pulang sampai subuh kayak gitu. Ya bodohnya aku tuh percaya aja gitu loh. Maksudnya percaya tuh jadi nggak notice, maksudnya nggak gue telusurin itu aku udah nggak mikirin ke situ gitu kan gitu ya. Udah lempeng aja, terlalu lempeng malah bisa dibilang gitu. Malah nyari yang lain gitu kan. Aku malah sibuk sama yang lain lagi sama Yani sama Sandra gitu kan. Ya gitu. Karena di rumah nggak. Jadi akhirnya mencari pelampiasan keluar. Mungkin begitu ya. Apalagi punya modal yang lumayan kan ya. Gitu ya. Oke. Ya modal aku lemburan aja. Bang Ale gitu. Kalau security lembur lumayan. Sekali lembur 300, sekali lembur 300 ya lumayan tuh kan. Di kantor, maksudnya kan? Modal dari mungkin perkakasnya lebih besar. Iya kan? Betul. Rata-rata cewek. Kalau itu udah terbukti ya. Kayak Sandra sama Andriani itu atau Andriana. Ya namanya ya gimana dong Bang Ale ya. Kalau kita main banget gitu ya. Kan kita bisa main ya bisa inilah
bisa notice sendiri gitu. Lo enak kok, gue enak gitu ya kan, ya gitu lah. Oke, nah sekarang selain mengurus anak ya, menafkahi anak, kedepannya Bang Okta sendiri mau ngapain nih? Apa mau nikah lagi atau nggak mau nikah lagi gimana? Iya sebenarnya after itu tuh banyak juga Bang Ale yang ngejodohin gitu ya istilah kasarnya gitu kan. Ibu aku juga ngejodohin gitu kan. Temen aku punya teman juga jodohin juga nih gitu kan. Ini sama temen gue mau nggak gitu kan. Cuman akunya belum bisa serius gitu Bang Ale akunya. Karena gitu, belum jadi dapat yang tepat mungkin ya. mungkin ya. Belum Sama cocok. aku juga mikir kayaknya untuk sementara aku nggak bisa nih. Belum bisa untuk berhubungan serius gitu atau istilah kasarnya komitmen gitu ya, berkomitmen gitu ya. Aku merasa belum siap lah gitu. Jadi aku nikmatin aja sendiri dulu gitu. Yang sama Sandra masih nih, aku sebenarnya. Oh, sama Sandra masih. Ya sama Sandra masih, aku nih sama Sandra gitu. Ngewe terus gitu. Ya jadi Sandra aku keep aja nih ya, Sandra aku keep gitu kan. Kan dia memang orangnya gimana ya, jadi dia kan nggak ngelihat latar belakang kerjaan aku gitu kan, nggak mandang materi lah gitu ya, aku nggak tahu ya, tapi dia kan kerjanya begitu, terapis lah biasa gitu. Sama aku juga nggak apa istilah kasarnya nggak mandang rendah lah, terus selalu lah lu mau kerja kayak begitu, besoknya mabok kan dia ngelsi ya kan, nyari tambahan yang ngelsi di clubbing di mana mabok ya selalu lah gitu. Asal pas gue butuh lu ada gitu aja, aku mikirnya gitu. Menjalani sekarang gitu. seperti itu ya. Ya. Tapi kan kalau untuk ke depannya nggak mungkin dong kalau udah nikah dia harus kerja kayak gitu, nggak mungkin ya kan. Pasti kita ngelihatnya atau ini ya sakit hati juga kan, istri di kerja di orang gitu ya, nggak mungkin nerima sih kalau. Tapi kalau kriteria Bang Okta sendiri ini seperti apa nih? Mungkin dari penonton ada yang tertarik mungkin mau berkenalan gitu. Ya aku sih welcome aja ya kalau buat sekarang yang mau kenalan ya monggo gitu kan. Duda muda ya. duda muda security. Okay. Panjang ya, jarinya. Ya itunya juga. Oh panjang juga. Ya gitulah. Oke, kalau gitu nggak kerasa Bang Okta udah 1 jam lebih ya. Dari sini mungkin Bang Okta ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesannya ke penonton di rumah? Silakan. Jadi sebenarnya kan aku terima kasih nih sama Bang Ale udah menampung ceritanya ya. Udah diundang gitu, akhirnya jadi curhat segala macam ya kan, keluar semua cerita gitu loh, dari A sampai Z lah, panjang lebar. Ya kalau buat penonton ya mungkin ada yang mau kenalan ya aku welcome gitu. Nextnya gitu ya, oke gitu. Oke, Bang Okta, terima kasih sekali lagi ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Okta dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 477 683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Okta, sekali lagi terima kasih, sukses selalu dan semoga mendapatkan pengganti yang lebih dari yang pertama ya. Amin dan sampai jumpa.